Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi sejarah mengenai Undang-Undang Agraria dan Politik Etis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ruby Ayu Awisa. Nama saya Sinton Fadila. Nama saya Kenza Madea. Nama saya Alia Kamila. Nama saya Dinar Banyu Triwijaya. Nama saya Rayhan Fajrin. Latar belakang dan tujuan. Sebelum 1870, Hindia Belanda diterapkan sistem tanam paksa atau kultur sel-sel, di mana petani pribumi diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial. 2. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap sangat memberatkan rakyat dan menyengsarakan mereka. 3. Setelah kelompok liberal menjadi mayoritas di Belanda, muncul kebijakan liberal di Hindia Belanda yang membuka kesempatan bagi swasta untuk berinvestasi atau politik pintu terbuka. 4. Sebagai bagian dari kebijakan baru, dikeluarkan dua undang-undang penting pada tahun 1870. Yang pertama, Undang-Undang Agraria 1970 dan yang kedua, Undang-Undang Gula 1870. Tujuan dari Undang-Undang Gula adalah menghapus kewajiban budaya tebu oleh petani pribumi secara bertahap dan membuka ruang bagi swasta Eropa untuk mengelola industri gula di Hindia Belanda. Undang-Undang Agraria tahun 1870 diterapkan tahun 1870 oleh Menteri Jajahan Engelbert Dewal sebagai reaksi terhadap kebijakan sewenang-wenang pemerintah Hindia Belanda yang mengambil tanah rakyat lahir karena politikus. Liberal Belanda menolak tanam paksa dan ingin membantu penduduk Jawa serta membuka peluang ekonomi bagi perusahaan swasta. Undang-undang ini menjadi awal berdirinya banyak perusahaan swasta di Hindia Belanda. Undang-Undang Agraria tahun 1870 sejalan dengan Undang-Undang Gula 1870 karena keduanya berdampak besar terhadap perekonomian Jawa. Dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1810 yang pertama, melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Yang kedua, memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuka kesempatan kerja kepada penduduk untuk menjadi buruh perkebunan. Dan selanjutnya ada dampak. Dampak dikeluarkannya Undang-Undang Agraria antara lain yang pertama, perkebunan diperluas baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Yang kedua, angkutan laut dimonopoli oleh perusahaan KPM, yaitu perusahaan pengangkutan Belanda. ERPAT. Isu terpenting Undang-Undang Agraria adalah pemberian hak ERPAT, semacam hak guna usaha yang memungkinkan seseorang menyewa tanah telantar yang telah menjadi milik negara yang selama maksimum 75 tahun sesuai kewenangan yang diberikan. Hak eogendom atau kepemilikan selain dapat mewariskannya dan menjadikannya agunan, ada 3 jenis hak ERPAT. Yang pertama, hak untuk perkebunan dan pertanian besar, maksimum 500 bahu dengan harga sewa, maksimum 5 plotin per bahu. Yang kedua, hak untuk perkebunan dan pertanian kecil bagi orang Eropa miskin atau kumpulan sosial di Hindia Belanda, maksimum 25 bahu dengan harga sewa 1 plotin per bahu. Tetapi pada tahun 1908 diperluaskan menjadi maksimum 500 bahu. Yang ketiga, hak untuk rumah tetirah dan pekarangannya STT seluas maksimum 50 Atau ketentuan pokok, penghapusan secara bertahap kewajiban bagi petani pribumi untuk menanam tebu bagi tanaman ekspor wajib. Yang pertama, swastanisasi industri gula. Perusahaan gula milik pemerintah kolonial secara bertahap dialihkan atau diambil alih oleh swasta. Dalam undang-undang ini juga diatur soal sewa tanah atau hak guna pakai irfak atau hak sewa untuk pengusaha non pribumi, perusahaan swasta terutama untuk perkebunan industri gula. Yang kedua, Undang-Undang Gula diajukan bersama dengan Undang-Undang Agraria, sehingga aspek kepemilikan dan pengaturan tanah bagi petani pribumi turut menjadi bagian integral dan sistem hukum agraria baru kolonial. Dampak dan implikasi. Yang pertama ada dampak positif, yaitu menjadi pintu masuk investasi swasta ke Hindia Belanda, khususnya di sektor perkebunan dan industri gula.
Mendorong pertumbuhan industrialisasi gula, pabrik gula dibangun, proses produksi gula dari tebu berkembang, dan ekspor gula menjadi komoditas penting. Sebagai konsekuensi, Hindia Belanda dikenal sebagai salah satu negara penghasil gula terbesar dunia pada masa itu. Yang kedua, ada dampak negatif dan politik. Meski undang-undang ini menghapus kewajiban tanam paksa, realitasnya petani pribumi tetap mengalami kerugian. Keuntungan lebih banyak dinikmati pemodal swasta dan Belanda. Upah pekerja di perkebunan gula sangat rendah. Kondisi kerja keras dan jam kerja yang panjang menjadi masalah umum. Usaha kecil petani dan industri lokal yang lemah pun tersisih karena dominasi perusahaan besar swasta. Undang-undang ini memperkaya Belanda melalui pendapatan ekspor gula dan penguasaan kapital industri gula kolonial. Sementara rakyat Indonesia tetap berada dalam kemiskinan relatif. Aspek keadilan agraria menjadi persoalan. Meskipun ada klaim perlindungan hak kepemilikan tanah bagi Bumi Putra, dalam praktik kontrol dan akses terhadap tanah tetap berpihak kepada kekuatan modal. 1. Irigasi. Di dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa pembangunan fasilitas. Pembangunan tersebut digunakan untuk menunjang kesehatan dari rakyat Indonesia. Diberikan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian, meliputi pembuatan waduk, perbaikan dari sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut haritani, dan lain-lain. Dilakukan peningkatan kualitas SDM dan pengurangan buta huruf melalui pendirian sekolah rakyat. Namun menurut Soeharto 2001, hanya laki-laki yang diperbolehkan, sementara perempuan belajar di rumah. Jenis sekolah pada masa itu HIS, Holland Inland School, SD untuk rakyat pribumi, ELS, Eropa Legal School, SD untuk anak Eropa dan bangsawan, HMS, Allegheny Middle Bree School, SMA, lulusan FBS, Mulo, Setopia, sekolah dokter pribumi, Rijshoog School, sekolah hukum, Linbouw School, sekolah pertanian, Technics Hogeschool, sekolah teknik. Yang ketiga, emigrasi. Ditetapkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu. Tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini didirikanlah sebuah pemukiman baru. Pemukiman tersebut dibuat di Sumatera. Hal ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah yang memiliki pendudukan yang padat. Kebijakan ini mulai aktif pada tahun 1901. Tokoh yang terlibat politik etis yang pertama, Pieter Brorsut, seorang wartawan sekaligus sastrawan asal Belanda. Ia mengelilingi wilayah Jawa tahun 1887. Ia juga mendokumentasikan bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh rakyat pribumi Hindia Belanda pada saat itu. Kesengsaraan yang dialami pribumi akibat kebijakan tanam paksa. Selain itu, perkebunan swasta juga menjadi alasan dari kesengsaraan rakyat pribumi. Kemudian, Pieter Brorsut melaporkan hal tersebut kepada 12 polisi Belanda, salah satunya dalam bentuk buku yang berjudul Memory over den Toestand in India, atau bermakna catatan mengenai keadaan di Hindia. Di dalamnya berisi sebuah kritik mengenai para bandar dan pajak. Meskipun kebijakan sudah berhasil dirumuskan, tetapi ia tetap kecewa dan menyayangkan penerapannya karena menurutnya penerapan dari politik etis penuh dengan sebuah penyimpangan. Kemudian ia pulang ke Belanda tahun 1904. Tulisan dari Pieter Brorsut adalah salah satu inspirasi utama dalam terbitnya politik etis. Yang kedua, ada konten Theodor van Deventer, adalah seorang ahli hukum dari Belanda. Ia datang ke Indonesia menjadi seorang pengusaha perkebunan. Hal itu membuatnya dapat menikmati kekayaannya. Akan tetapi, meskipun ia menikmati kekayaannya, ia berpendapat bahwa perlu adanya perlakuan yang lebih ditunjukkan untuk masyarakat pribumi Hindia Belanda. Kemudian Van Deventer menulis En Erswold yang berarti kehormatan. Tulisan tersebut ditulis tahun 1899 yang berarti
Belanda memiliki sebuah hutang kehormatan dan harus dibayar, terlebih atas kekayaan yang diterima dari penderitaan masyarakat pribumi. Sebagai anggota parlemen, ia juga menyelesaikan laporan mengenai kondisi Hindia Belanda. Ia menyerahkan laporan pada Menteri Daerah Jajahan di Edinburgh, dan ia juga mempermasalahkan kebijakan pemerintah atas kondisi yang terjadi tersebut. Edward dan Ernest de Weizsäcker atau Multatuli adalah orang yang menulis sebuah buku bernama Max Havelaar yang menjelaskan tentang bagaimana masyarakat terlihat terhimpit. Ia menilai bahwa masyarakat terhimpit di antara kepentingan kolonial Belanda, sekaligus dari penguasa lokal. Keduanya sama-sama ingin mempertahankan kekuasaannya. Dia juga mempermasalahkan pemerintah yang seharusnya lebih tegas kepada penguasaan lokal, sekaligus membangun sistem pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan para rakyat. Ernest de Weizsäcker atau Setiabudi adalah keturunan dari Edward de Weizsäcker. Ia memperjuangkan kalangan Indo atau golongan campuran. Pada saat itu, kalangan Indo memang terabaikan di dalam kebijakan politik etis. Kalangan Indo tidak termasuk ke dalam orang-orang yang diprioritaskan untuk pendidikan politik etis. Akan tetapi, biasa pendidikan ke luar negeri juga terlalu mahal untuk mereka. Ernest de Weizsäcker berharap bahwa pendidikan adalah hal yang dapat diakses oleh semua golongan atau kalangan.